Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu tauhid adalah akhlak yang paling mulia. Tauhid adalah merupakan akhlak yang paling mulia. Mentauhidkan Allah adalah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di setiap ibadah yang kita laksanakan. Mentauhidkan Allah adalah mengesahkan Allah di setiap ibadah yang kita laksanakan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fasalli li rabbika wanhar wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Di banyak ayat di dalam Quran surat Al-An'am, di dalam Quran surat Al-Kautsar, di dalam Quran surat Al-Bayyinah, kita sudah mengetahui ayat-ayat tersebut menerangkan tentang setiap ibadah yang kita laksanakan, baik itu salat, baik itu kurban, sembelihan, doa, sedekah, haji maupun umrah, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada kaum muslimin. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan, hendaknya kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan di dalam ibadah ini adalah merupakan bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan di dalam ibadah adalah merupakan bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bercampur di dalamnya riya dan juga tidak bercampur di dalamnya sum'ah, serta tidak bercampur di dalamnya penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka hati yang baik adalah hati yang tulus di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menjadi fondasi kehidupan kita seorang muslim. Dan inilah yang menjadi tujuan utama penciptaan manusia dan juga bahkan menjadi tujuan utama diciptakannya jin, yaitu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang sudah sering kita dengarkan, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah disebutkan oleh banyaknya para ulama, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, makna daripada liya'budun ay liwahidun. Liya'budun ay liwahidun. Makna daripada ayat liya'budun yang terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 artinya adalah mentauhidkan Allah. Beribadah kepada Allah artinya adalah
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ilah yang kita sembah adalah satu, dan ilah yang kita sembah adalah satu. Qul huwallahu ahad. Kemudian ini ayat yang sering kita baca, bahkan hampir di setiap sholat kita baca. Apapun jenis sholatnya, Al-Ikhlas tak pernah lepas. Surat yang paling ikhlas ya Al-Ikhlas. Di giliran dibacain An-Naba langsung getar tempurung lututnya. Baru An-Naba. Subhanallah. Bayangkan gimana kalau dulu kita sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam kedua, bukan sepertiga malam terakhir. Kalau sepertiga malam terakhir mah pendek, mendekati sholat subuh. Ini panjang, sepertiga malam kedua, mungkin dari jam 12 atau setengah 1. Kemudian para sahabat ketika salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka selesai salat malam, di antara mereka ada yang memberikan statement atau memberikan pernyataan, apa itu? Hampir-hampir kami tidak mendapatkan waktu untuk sahur. Benar-benar apa? Mepet dengan waktu salat subuh. Siapa yang tahajudnya dari jam 12 malam? Masya Allah, ini harus masuk rekor. Bukan muri lagi nih, MUI ya. Ya, subhanallah. Kita kebanyakan sholat tahajud, bangun jam 3, matiin alarmnya. Ntar lagi lah. Masih dihitung-hitung, oh masih bisa lah tidur 15 menit lagi. Ya. Udah bunyi lagi alarm yang kedua. Masih bisa, matiin lagi. Nah ini di dalam dunia kesehatan bahkan disampaikan apa? Tidak bagus kalau kita sudah bangun, kemudian kita tidur lagi, kemudian bangun lagi, tidur itu tidak baik untuk kesehatan saraf kita. Ya, nanti takutnya ibu-ibu, bapak-bapak kena penyakit saraf. Makanya orang Betawi kan sering ngomong tuh, saraf nih orang. Maksudnya apa? Mengganggu kesehatan kita. Ya, mengganggu kesehatan. Ya, inilah namanya azam. Kalau kita sudah punya tekad yang kuat, tentu rasa malas itu bisa kita lewati, apalagi untuk ibadah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kalian yang kalian sembah, ya, sesembahan itu artinya ilah. Ya. Yang kita sembah, la ilaha illa huwa, tidak ada dia yang patut disembah kecuali hanyalah tiada ilah yang patut disembah dengan baik dan benar, bihaqqin illa huwa, kecuali dia. Siapa itu? Allah tegaskan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman Nir-Rahim. Maka sekarang ini dari ayat yang telah kita bacakan tadi, Quran surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Quran surat Al-Baqarah ayat 163 menegaskan setegas-tegasnya dan sejelas-jelasnya. Tidak pakai basa-basi lagi. Ini bukan ayat yang muluk, yang susah untuk dipahami, kepanjangan, tidak. Ini ayat yang sangat pendek. Ya. Yang tegas dan jelas, gamblang, tidak sulit untuk dipahami, bahwasanya Allah menerangkan kepada hambanya, kepada ciptaannya, agar hanya menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah dan mengesahkan hanya ibadah itu untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini adalah merupakan seagung-agungnya akhlak. Semulia-mulianya akhlak adalah akhlak seorang hamba kepada Rabbnya. Ya, seorang budak kepada Tuhannya. Kita harus berperilaku baik secara ucapan, kita harus berperilaku baik secara perbuatan, dan baik ucapan dan perbuatan yaitu adalah ketika kita berucap, ucapan kita tidak pernah menduakan Allah. Ketika kita berbuat, maka perbuatan kita tidak pernah menduakan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hak Allah ini adalah merupakan hak yang harus ditunaikan dengan baik oleh hambanya. Hak Allah adalah merupakan hak yang harus ditunaikan oleh hambanya. Dan ini adalah merupakan akhlak yang paling mulia. Jadi kenapa akhlak yang paling mulia itu adalah tauhid? Karena dengan itulah kita tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Tabaraka wa taala. Sehingga mengesahkan Allah adalah merupakan akhlak yang paling mulia. Kenapa kita harus tauhid termaksud daripada akhlak yang paling mulia? Karena dia berkaitan tentang hak Allah. Kenapa tauhid itu merupakan akhlak yang paling mulia? Karena berkaitan tentang hak Allah Tabaraka wa ta'ala yang harus ditunaikan oleh manusia untuk Rabbnya. Karena kita hidup di dalam koridor yang harus memenuhi hak. Koridor syariat kita mengajarkan kita itu agama yang harus menunaikan hak. Hak manusia dengan manusia, hak manusia dengan Rabbnya, hak umat kepada Rasulnya, hak orang tua dari anaknya, hak anak dari orang tuanya, hak saudara dari saudaranya. Ya. Maka hidup kita ini nggak bisa mengatakan hidup sesuka hati, tidak. Tetapi kita harus menunaikan apa yang menjadi hak yang lainnya. Hak saudara kita tunaikan, hak orang tua kita tunaikan, hak pasangan kita tunaikan, hak yang menjadi pemimpin kepada pemimpin pun juga harus kita tunaikan. Ketika dia menjadi pemimpin, maka dia harus menunaikan apa yang menjadi hak rakyatnya. Bahkan sampai kepada binatang pun juga ada haknya atau tidak? Haknya ada. Maka ibu tahu kan hak? Hak itu yang biasa dipakai oleh para wanita yang itu sepatu. Ini pakai Q. Hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan dari kita untuk orang lain dan orang lain untuk kita. Jadi nggak boleh kita menuntut diri kita sendiri, menuntut orang lain menunaikan apa yang menjadi hak kita. Kita pun juga harus demikian, berupaya untuk menunaikan apa yang menjadi hak orang lain. Dan diantara hak-hak yang harus kita tunaikan, yang paling mulia dari hak-hak tersebut adalah haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya. Haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim biikhtilafin yasir dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala himarin, di atas himar. Himar itu adalah keledai. Iya, keledai, bukan kedelai. Himar itu adalah keledai yang biasa dijadikan sebagai hewan tunggangan. Ya, sampai sekarang pun juga masih. Ya. Cuman jarang. Ya, jarang karena sudah mulai perkembangan alat transportasi yang modern sehingga yang hewan-hewan ini jarang lagi dijadikan sebagai kendaraan. Ya. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa keledai dan diboncenglah Mu'ad bin Jabal. Oh, ya. Ini gimana tuh ibu dan bapak memandang? Coba bayangkan pemimpin umat ini kemudian membonceng kita. Dia yang bawa pula. Spesial nggak itu? Spesial. Artinya inilah yang harusnya dilakukan oleh para pemimpin muslim. Bukan minta dilayani, tetapi apa? Memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada bilangnya kepada Mu'ad, masa aku pemimpin yang bawa himar? Kamu dong. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan contoh demikian, tetapi inilah ketawaduan, ya, rendah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat ini. Dan kemudian dari cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan metode yang baik di dalam berdakwah. Jadi kalau ibu pengen memberikan nasihat kepada anak atau ayah pengen memberikan nasihat kepada anak, maka caranya seperti ini. Ya, ajak dulu jalan,
berduaan. Nanti di atas kendaraan baru disampaikan. Kira-kira nasihat apa yang ingin kita sampaikan, teguran dan peringatan apa yang ingin kita sampaikan. Sampaikan dalam keadaan jarak yang dekat, sehingga hati itu, hati ayahnya atau ibunya bisa dekat dengan hati anaknya. Ini kan kadang enggak, kita nasihat anaknya di mana, orang tuanya di mana. Orang tuanya di lantai 2, anaknya lantai 1. Kamu ngapain telat? Teriak-teriak gitu ya. Dan tentu ini membuat anak itu merasa tidak dihargai. Dia dibentak-bentak, kan dia merasa tidak disayangi. Kalau orang yang menyayangi biasanya suaranya dengan penuh kelembutan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, memberikan rasa sayang, rasa hangat, penuh kelembutan, baru setelah itu memberikan nasihat. Nah, ini kalau bahasa sekarang namanya deep talk, bukan break talk. Itu roti ya. Ini deep talk, pembicaraan yang hangat, ya, yang dekat. Dan ini telah dicontohkan oleh pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istri pengen ngasih peringatan, teguran kepada suami, jangan ketika suami di kamar mandi, istrinya di dalam kamar. Ya. Ceramah di luar, subhanallah. Ya, maka beginilah diantara upaya metode dakwah yang disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqala li, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad. Nah, ini Nabi adalah guru yang terbaik. Ketika ingin menyampaikan nasihat, beliau menyebutkan nama orang yang diberikan, yang akan beliau berikan nasihat. Maka guru dituntut untuk juga mengenal muridnya. Di antaranya adalah mengenal namanya. Karena orang umumnya kalau dipanggil langsung dengan namanya, dia merasa spesial. Ya, maka panggillah dengan panggilan yang disukai. Di antaranya adalah dengan memanggil namanya. Kan beda kalau panggilan nama yang diucapin dengan panggilan yang tanpa nama. Woi, sini. Nah, kebanyakan kan orang dewasa kayak gitu kalau panggil anak kecil. Atau ketika lagi main-main bercanda dalam masjid. Ini kan nggak cara yang baik. Coba panggil dekat-dekat, kemudian ingatkan dia, jangan bermain, ini rumah Allah. Ini nggak langsung bentak-bentak, marah-marah. Kalau kalian kesini cuma untuk main-main, keluar. Subhanallah. Terus dijawab sama anaknya, oke. Setelah itu kan menjadi penyesalan. Nanti tiba-tiba nyalahin masjidnya sepi. Ya, pas giliran rame dibuat sepi. Pas giliran sepi berharap rame. Itulah manusia. Janganlah kita ketika berada di rumah Allah ini bentak-bentak dengan suara yang tinggi. Janganlah keutamaan dan juga akhlak ketika berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tidak bentak-bentak, tidak marah-marah. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih buruk mana? Anak-anak yang bermain perang-perang sarung dengan yang pipis di dalam masjid. Apakah anak-anak perang sarung sambil pipis dalam masjid? Kan enggak. Dan apakah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membentak orang Badui yang pipis dalam masjid? Ketika sahabat yang lain udah mulai geram, udah pada pengen ambil tangan atau main tangan, udah mulai mau meneriakkan si Arab Badui itu, yang padahal dia apa? Kencing, buang kotoran, buang sesuatu yang najis. Kotoran manusia kan najis. Subhanallah. Ini kan buruk. Dia tidak beretika di dalam rumahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Nabi membuat para sahabat yang lain apa? Bersabar, biarkanlah. Nah, inilah kecerdasan emosional Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut untuk kita ambil sebagai para pengajar. Kita ini kan juga para pengajar ya, akan mengajarkan ilmu kepada pasangan kita, yang suami kepada istri, istri kepada suami. Kadang kita nggak sabaran, nggak sabar. Ya udah, papa dibilangin baik-baik nggak mau terima. Ya udah, kerjain aja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ketika nasihatnya ditolak, tidak diterima, tidak mengatakan demikian. Beliau mencoba untuk diam, mencari kesempatan lagi yang kira-kira tepat untuk bisa mengingatkan, maka beliau sampaikan. Terus beliau berusaha dengan penuh kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau
bis sabar. Kadang haknya udah dapat, sabarnya yang belum nih. Ya, haknya udah dapat tapi sabarnya belum. Hak itu artinya apa Bapak Ibu? Sekali lagi, hak itu kebenaran. Kalau secara bahasa, makna hak itu ada dua. Hak itu adalah kebenaran, atau yang kedua, apa yang harusnya kita tunaikan untuk yang lain. Itu namanya hak. Nah, haknya udah dapat, sabarnya yang belum dapat. Maka Nabi SAW memberikan pelajaran yang baik ketika memberikan teguran. Maka Nabi memanggil nama Mu'ad dengan panggilan namanya. Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibada wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apakah engkau mengetahui wahai Mu'ad, apa itu hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Engkau apakah tahu apa itu hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Maka Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu karena tidak mengetahui ilmunya, maka beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini adab kita. Ketika kita tidak tahu tentang suatu hukum, jangan pula karena kita merasa gengsi, udah sering ngaji, tapi kayaknya merasa aib kalau nggak tahu. Wajar aja. Bahkan orang yang makin lama belajar, dia akan makin apa? Makin tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Ya. Yang aib itu adalah orang yang dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Udah mulai pusing kan? Yang aib itu adalah orang yang nggak sadar diri. Dia nggak tahu. Ya. Bahwasanya dia nggak tahu. Apa itu? Orang yang nggak mau belajar, tapi ketika dikasih tahu, nggak mau tahu. Dan berlagak, Masya Allah. Ada nggak di sini tahu ya? Subhanallah. Padahal di antara makanan yang sehat adalah tempe. Makanya sekarang ini yang rasanya, apalagi nih mohon maaf dengan tuanya umur. Ketika diberitahu sama yang masih muda. Karena dia itu diberitahu sama yang lebih muda, karena gengsinya akan umurnya yang sudah tua, dia berlagak tahu. Malah untuk apa? Nyala-nyalain orang yang ngasih tahu. Udah pinter kamu ya. Yang baru kamu kemarin lahir. Subhanallah. Pas kemarin berharap anaknya pinter. Pas gilirannya anak pintar ngasih tahu, malah dimarah-marahin. Aduh. Jadi yang mana ini yang lebih tepat nih? Itulah sifat manusia. Unik. Ya, unik dan aneh. Ya, unik dan aneh. Maka ketika kita tidak tahu, jangan pura-pura tahu. Ya. Lapangkanlah dada kita untuk bisa menerima ilmu dari siapapun. Walaupun yang memberitahukan kita itu adalah orang yang kita tidak sukai, mungkin banyak melakukan kezaliman kepada kita, banyak yang kita benci kepadanya. Tapi kalau memang dia memberitahukan kebenaran dan kita tidak tahu, wajib bagi kita untuk menerima. Wajib bagi kita untuk menerima. Maka ketika kita tidak tahu, katakanlah Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW bersabda, Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditanya apa itu hak Allah yang harus ditunaikan oleh manusia, yang harus ditunaikan oleh hamba, yaitu adalah beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun atau sesuatu apapun itu. Kita tidak melakukan kesyirikan, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, dalam sesembahan, dan tidak menyekutukan. Ini adalah merupakan hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya. Nah, apa keuntungan hak Allah ditunaikan oleh hambanya? Tentu ini ada keuntungannya. Ada keuntungannya.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hak Allah ditunaikan oleh hambanya, maka Allah pun juga akan menunaikan haknya manusia, haknya hambanya. Apa itu? Allah yu'adziba. Allah tidak akan memberikan azab, tidak akan memberikan siksaan, man la yusyriku bihi syai'a. Orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keuntungan yang didapatkan oleh manusia ketika dia beribadah kepada Allah dan di dalamnya murni ibadahnya itu hanya untuk Allah, tidak ada dia melakukan kesyirikan. Dan syirik tentu ini adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Akhlak yang tercela adalah melakukan kezaliman. Dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Dan Allah mengharamkan kezaliman untuk diriku dan juga untuk hamba-hambanya. Dan kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh manusia adalah kezaliman yang berkaitan tentang hak Allah tabaraka wa ta'ala. Kezaliman yang paling besar yaitu adalah kezaliman yang berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Luqman berkata di dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-13. Surat Luqman surat yang ke-31. Surat Luqman adalah surat yang ke-31 ayat yang ke-13. Sudah dapat dicatat, dihafalkan karena kita sudah berada di akhir semester. Nah, ini kan mahasiswa ya, Masya Allah. Ya, fakultas apa? Fakultas Tauhid ya, dan Tafsir. Fakultas Syariah. Ya, tafsir ayat ya, bukan tafsir mimpi. Ayat yang ke-13 surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu." Tatkala Luqman berkata kepada anaknya sambil memberikan nasihat, "Ya bunayya," wahai anakku. Nah, ini lagi-lagi menjadi contoh oleh para pendidik, khususnya orang tua ketika ingin memberikan nasihat. Panggillah dengan panggilan yang penuh kelembutan, panggillah dengan panggilan yang dirasa oleh anak dia itu disayang oleh orang tuanya. Ya bunayya. Apa itu? Nak. Nah, ini kalau bahasa kita. Ya, nak. Le. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kalian engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Inna syirka, ini catatannya, poin utamanya. Inna syirka, karena sesungguhnya melakukan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah di dalam ibadah kepadanya, la zulmun azim. Ini adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka kezaliman ini adalah merupakan akhlak yang tercela. Dan kezaliman yang paling besar yaitu adalah kezaliman kepada apa yang menjadi hak Allah. Melanggar haknya Allah, tidak menunaikan haknya Allah, ini adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Kalau kezaliman itu dikatakan kezaliman yang paling besar, maka akhlak itu pun juga adalah merupakan akhlak yang paling tercela. Sekali lagi, kezaliman adalah akhlak yang tercela. Dan kezaliman berkaitan tentang haknya Allah berarti ini adalah kezaliman yang paling besar. Kalau kezaliman itu adalah merupakan kezaliman yang paling besar, berarti akhlak tersebut adalah akhlak yang paling tercela. Maka sebaliknya, orang yang melakukan kesyirikan ini adalah orang yang paling melakukan akhlak yang paling tercela, berarti kebalikan daripada kesyirikan apa? Mentauhidkan Allah, lawan kata daripada syirik, tauhid.
mengesahkan Allah di dalam ibadah, penghambaan dia kepada Allah tabaraka wa taala, di dalam ubudiyah yang dia laksanakan kepada Allah tabaraka wa taala, maka itu adalah akhlak yang paling terpuji. Akhlak yang paling terpuji adalah tauhid, dan akhlak yang paling tercela adalah syirik. Maka ini adalah diantara dua alasan kenapa tauhid itu adalah merupakan akhlak yang paling terpuji. Karena pertama, dengan inilah, dengan bertauhid, tujuan utama diciptakannya manusia. Kemudian yang kedua, dengan bertauhid ini adalah menunaikan hak yang paling harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia berkaitan tentang hak Allah, hak Rabb-nya, hak yang telah menciptakan dia, hak yang telah menganugerahkan dia banyaknya kebaikan dan kenikmatan. Ya, yaitu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan hak Allah. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 53, surat yang ke-16. Surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 53. Ayat 53. Iya. Ya siap-siap aja kalau sekarang belum. Ya siap-siap aja untuk membaca. Yang akan disuruh dibaca, yang membaca yang matanya terlalu dalam ya. Antara kelopak atas dan yang bawah selalu menempel. Baik. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya. Apa yang datang dari nikmat semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat kita itu jadi senang, suka menerimanya. Itu namanya nikmat. Tapi kalau kita nggak suka mendapatkannya, itu namanya nikmah. Nikmah. Iya, jadi lawan kata nikmat, nikmah. Nikmah pakai q, qaf. Nikmah. Yang membuat kita senang itu namanya nikmat, dan membuat kita itu tidak suka dan tidak senang, sengsara, itu namanya nikmah atau musibah. Maka apa yang kita dapatkan dari nikmat itu semuanya adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurnya kita atas nikmat Allah kita tunjukkan dengan apa? Apa yang harusnya ibu ekspresikan? Apa yang ibu harus tunjukkan? Bahwasanya ibu itu bersyukur atas nikmat Allah. Apa yang harus dilakukan oleh hamba ketika mendapatkan nikmat dari Allah? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan nikmat tersebut kita gunakan untuk apa? Melakukan perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah. Dan perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah itulah yang disebut dengan ibadah. Karena tidak ada yang dicintai dan disukai oleh Allah dari hambanya melainkan ibadah yang dikerjakan oleh hambanya, dari salatnya, dari doanya, dari sedekahnya, dari puasanya, tilawatul Qur'annya, haji dan umrahnya. Dan apapun amal kebaikan yang diniatkan untuk Allah, itulah ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukti kita itu bersyukur atas nikmat Allah adalah dengan kita menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan perkara dan dicintai, melakukan perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara
penjelasan kenapa tauhid adalah merupakan akhlak yang paling mulia, yaitu yang berkaitan tentang pertama alasannya adalah karena ini adalah menjadi tujuan utama diciptakannya manusia. Kemudian yang kedua adalah ini berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini yaitu ayat yang surat Az-Zariyat tadi ayat 56 menerangkan tentang tauhid, mengesahkan Allah dalam segala ibadah yang kita kerjakan. Dari sinilah akhlak seorang muslim bermula. Dari sinilah akhlak seorang muslim itu bermula dari tauhid. Dari tauhid. Ketika tauhid seorang hamba itu baik, maka akhlak dia di dalam muamalah sesama manusia mesti baik. Mesti baik ya. Dari sinilah akhlak seorang muslim ataupun muslimah bermula, karena setiap amal yang dilakukan tanpa tauhid tidak akan diterima. Setiap amal kebaikan, walaupun kita baik kepada orang lain, kita memberikan makanan kepada orang yang tertimpa musibah, apalagi di musim saat ini banyak saudara kita yang sangat membutuhkan uluran, bantuan daripada kita, baik itu bantuan tenaga maupun juga bantuan harta, begitupun juga bantuan doa ya. Maka ketika kita memberikan kebaikan-kebaikan tersebut namun tidak dilandasi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah amal kebaikan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak. Ya, maka jawabannya adalah tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Surat yang ke-16. Tadi sudah kita bahas An-Nahl. Nah, sekarang ayatnya yang berbeda. Ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Siapa yang melaksanakan amal kebaikan dari laki-laki ataupun juga perempuan, wa huwa mu'min. Nah, ini ada tambahannya nih, wa huwa mu'min, dan dia melaksanakan amal soleh tersebut atas dasar keimanan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita lihat lanjutan ayatnya. Fa, ini adalah kalimat balasan. Ada fa. Fa ini adalah apa? Kalimat balasan. Apa balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang melakukan kebaikan atas dasar keimanan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini berarti memberikan pemahaman kepada kita apa itu balasan itu akan diberikan sebaik-baik balasan oleh Allah jika amal kebaikan tersebut dilaksanakan dengan keimanan. Tapi kalau amal kebaikan itu dilakukan tanpa adanya keimanan yang baik kepada Allah, tauhidnya rusak, akidahnya cacat, maka amal tersebut adalah bisa jadi amal yang terancam tidak diterima. Apalagi dia kufur, dia kafir, pelaku kesyirikan. Berarti amal tersebut yang dilakukan tidak akan membuat dia apa? Mendapatkan kehidupan yang baik. Dan tidak akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi, yaitu balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia kerjakan. Maka dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran orang-orang kafir. Orang-orang kafir ya, yang dia melakukan kebaikan tapi tidak ada dasar keimanannya kepada Allah, maka kebaikannya tersebut adalah kebaikan yang percuma, sia-sia. Dan kita lihat banyak ya, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi. Adakah di antara mereka yang melakukan kebaikan? Banyak.
Ketika ada yang tertimpa musibah dari tetangganya ataupun yang jauh darinya, dia membantu dengan tenaga, bahkan juga dengan harta. Bahkan ketika kaum muslimin berbuka puasa di bulan Ramadan, tidak sedikit juga dari mereka yang ikut urunan belikan makanan berbuka puasa, namanya takjil. Salah. Bukan takjil, iftar. Banyak kan kita bilangnya takjil. Takjil itu adalah upaya menyegerakan untuk membatalkan puasa ketika sudah mendengarkan kumandang azan atau ketika sudah masuknya waktu sholat maghrib, menunjukkan waktu berbuka puasa itu sudah datang atau terbenamnya matahari. Maka kita bersegera untuk membuka puasa kita, membatalkan puasa kita dengan meneguk air. Contohnya seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah. Nah, ini namanya takjil. Ini kopinya menggoda soalnya. Nah, takjil itu upaya menyegerakan. Nah, makanan yang disantap itulah yang disebut dengan iftar. Jadi jangan lagi bilang ke panitia, mana nih takjilnya? Nanti panitianya bilang apa? Jangan bu, belum waktunya berbuka. Takjil itu adalah upaya menyegerakan berbuka ketika waktu berbuka itu sudah datang. Nah, ini sering kita salah menyebutkan istilahnya. Baik, kembali kepada tadi. Betapa banyak orang-orang non-muslim, mereka berbuat baik, membantu sesama manusia, tetapi kebaikannya tersebut di dalam konsep syariat dikatakan di dalam agama kita ini, amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keimanan, ya, tidak ada keimanan. Dan iman inilah yang disebut dengan apa? Tauhid. Iman inilah yang disebut dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah akhlak seorang muslim bermula, karena setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim ataupun muslimah, jika dilakukan tanpa tauhid, maka amal tersebut tertolak. Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul aja terancam ditolak, apalagi ini yang tidak ada tauhidnya, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi saja terancam tertolak, apalagi ini tidak didasari dengan iman, tidak ada tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan amal tersebut tidak akan diterima. Seorang muslim tidak akan mampu memiliki akhlak yang lurus kecuali akidahnya kokoh. Ini kaidahnya. Seorang muslim tidak akan mungkin memiliki akhlak yang mulia kalau tidak memiliki akidah yang kokoh. Seorang muslim ataupun muslimah tidaklah mungkin dia memiliki akhlak yang mulia kalau dia tidak memiliki akidah yang kokoh. Maka dasar daripada segala kebaikan, asas daripada segala amal kebaikan, yaitu adalah akidah. Makanya itulah kenapa para rasul itu yang pertama kali yang diajarkan itu adalah akidah. Bukan akhlak-akhlak yang lainnya yang berkaitan tentang masalah hablum minan nas. Tetapi yang diperbaiki itu adalah yang pertama kali hablum minallah. Hablum minallahnya dahulu. Karena kalau hablum minallahnya sudah baik, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki, meningkatkan komunikasi dan mendekatkan jaraknya dengan sesama manusia. Maka yang pertama kali yang harusnya kita perbaiki itu adalah hablum minallah kita dulu. Dengan cara mentauhidkan Allah, dengan cara mengimani Allah Subhanahu wa taala, dengan cara beribadah yang kita laksanakan, kita niatkan hanya untuk ikhlas lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kita lihat di dalam hadits qudsi cara mendapatkan cintanya Allah.
adalah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi." Tidaklah ada sesuatu yang paling aku cintai untuk dilakukan oleh hambaku dalam rangka taqarrub. Taqarrub itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan apa yang telah aku wajibkan untuknya, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang diwajibkan oleh Allah adalah tauhid. Karena setiap ibadah-ibadah fardu yang kita laksanakan mesti di dalamnya ada tauhid. Salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada tauhidnya. Doa, ada tauhidnya atau tidak? Wa qala rabbukum ud'uni, dia hanya meminta kepada Allah di dalam Quran surat Ghafir ayat yang ke-60, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kalian kepadaku. Berarti orang yang meminta hanya kepada Allah berarti dia memiliki tahu. Tapi ada enggak orang yang meminta kepada selain Allah? Ngakunya muslim, tertulis di KTP agama Islam, tetapi secara perbuatannya ternyata jauh daripada apa yang menjadi ajaran agama Islam. Maka kita saat ini melakukan apa yang kita laksanakan dari ibadah diniatkan semuanya karena Allah dan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan keterkaitan dengan akhlak bukan sekedar perilaku sosial, tetapi lahir dari keyakinan dalam hati. Maka hakikat tauhid atau hakikat letaknya tauhid itu berada di mana? Keyakinan hati. Makanya kemarin sempat ditanyakan kepada saya, gimana kalau orang nggak bisa bersyahadat, dia pengen mu'alaf tapi dia nggak bisa berbicara, kan nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, nggak bisa dia berbicara. Terus bagaimana dia untuk bisa masuk ke dalam agama Islam? Bagaimana dia berikrar agar dia bisa masuk ke dalam agama Islam? Itu berawal dari hati. Banyak orang yang mengatakan dia muslim tapi dalam hatinya tidak ada keislaman, dan itulah golongan apa? Munafik. Iya, itulah yang disebut dengan golongan munafik. Secara zahir dia salat, secara zahir dia berpuasa, secara zahir dia membaca Al-Qur'an, secara zahir dia bersedekah dengan hartanya, tapi dia bersedekah dengan cara yang sedikit, kikir. Kecuali terpaksa. Salat pun juga demikian, dia salat tapi salatnya tidak dengan baik, sering ditunda-tunda, tidak banyak mengingat Allah di dalam salatnya. Begitupun dan seterusnya daripada ibadah yang lain yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Zahirnya dia melakukan perbuatan Islam, tetapi batinnya pada hakikatnya tidak ada keislaman di dalamnya. Malah dia tidak cinta Islam tapi membenci Islam. Islam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perbaikilah apa yang menjadi keadaan hati kita. Perbaikilah keadaan hati kita ini. Bagaimana cara kita menguatkan tauhid kita kepada Allah? Belajar ridho dengan takdir Allah, belajar berprasangka baik dengan musibah yang telah ditimpakan oleh Allah. Ridho, berprasangka baik, sabar atas musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qanaah, merasa cukup dari rezeki yang telah diberikan dan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita merasa rezekinya itu belum memenuhi kebutuhan kita,
bersyukur dulu agar Allah tambahkan. Karena Allah pengen lihat ini hambanya bersyukur nggak dikasih sedikit. Takutnya nanti dikasih langsung banyak, kufur, lupa daratan, tiba-tiba menjadi orang kaya baru. Yang sedikit aja dia tak mampu untuk bersyukur, bagaimana yang banyak. Karena jangan dikira harta yang banyak itu menjadi ringan bagi orang yang baru mendapatkannya. Tidak. Dia ibarat beban barbel. Ya, kelihatannya bisa diangkat. Belum tentu. Belum tentu yang namanya harta yang banyak itu mengantarkan pemiliknya kepada kebaikan. Maka Allah tahu, ya, kadar yang harus diberikan kepada hambanya dari rezekinya. Jangan-jangan dikasih uang banyak, bukannya dia digunakan untuk beribadah, bukan dia gunakan untuk taat kepada Allah, bukan dia gunakan untuk melakukan perkara yang dicintai oleh Allah, namun malah dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Malah dia bukannya mendekatkan diri Allah dengan nikmat tersebut, tapi malah jauh. Bukannya membuat dia itu ingat dengan nikmat Allah, tapi malah membuat dia lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi qaddara fahada. Di awal Quran surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ketiga. Surat Al-A'la, surat Sabbihis, yang insyaallah ibu-ibu dan bapak-bapak udah semuanya pada hafal. Insyaallah. Sudah Ustaz. Ya, ayat pertamanya tok lah. Ya lumayan lah, tinggal dicicil lagi. Ya mungkin kalau sudah ada hafalan-hafalannya sedikit, berarti itu apa? Tanda kita sudah punya hafalan, tinggal kita tambahkan lagi cicilannya. Cicilan hafalan ayat Al-Qur'an. Nah, inilah dia cicilan syar'i. Ya, cicilan hafalan. Di ayat yang ketiga Quran surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi qaddara fahada." Apa itu qaddar? Coba dilihat Ibu artinya. Silakan siapa yang mau membaca. Ayat yang ketiga surat Al-A'la. Ayat yang ketiga. Surat ke-87. Sudah? Ya, silakan Ibu yang mau baca. Ibu udah dapat? Ya, silakan dibaca Ibu, boleh? Dan yang menumbuhkan rerumputan. Apa Ibu? Dan yang menumbuhkan rerumputan. Ayat yang ketiga. Itu ayat yang keempat. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Tuh, kadar masing-masing. Kalau ada yang mengatakan rezekinya kurang, berarti secara tidak langsung tauhidnya sudah cacat. Kalau ada orang yang mencemaskan rezekinya, itu sudah tauhidnya cacat. Karena dia sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak salah dari Jabir bin Abdullah, 3 hari sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah memberikan wasiat kepada umatnya, "Wala yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu billahi dzan." Janganlah kalian mati, melainkan mati kalian hendaknya dalam keadaan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap keadaan apapun yang kita lewati, walaupun mungkin di mata kita ini adalah sulit, rezekinya mungkin dirasa kurang, berarti apa? Kita harus meyakini setiap yang ditetapkan oleh Allah itu sudah pas kadarnya. Yang penting ada usaha. Beda lagi kalau orangnya malas-malasan. Karena wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Orang itu harus dituntut untuk beramal, harus berusaha, dan hasil daripada amalnya ini akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia sudah beramal, mesti ada hasilnya. Kadang ada yang enggak beramal aja datang aja tuh rezekinya. Pernah kan lihat banyak video kayak ketika ada rebutan hadiah yang dibagiin,
pada rebutan loncat-loncat biar bisa dapat. Ini ada orang yang duduk gak ikutan rebutan, tahu-tahu hadiahnya itu pas di depan pahanya lagi begini, nyampe. Yang lain udah pada rebutan, dorong-dorongan, loncat-loncatan, keringatan, susah payah, ngos-ngosan untuk bisa dapatin hadiah yang dibagiin secara rebutan. Dianya yang lagi duduk santai, terima dengan enak. Subhanallah, ya. Maka kita harus meyakini setiap apa yang ditetapkan oleh Allah itu sudah pas. Ya, sudah pas. Musibah yang diberikan itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Rezeki yang diberikan oleh Allah itu sudah sesuai dengan takarannya. Sudah pas. Sudah pas. Ya, pas ini artinya tepat, bukan pas tanda tak mampu. Ya, kalau nggak mampu pas. Subhanallah. Maka ini dia. Hadirkan hal-hal yang baik di dalam hati kita. Karena pusar atau pondasi pusaran iman itu berada di hati. Ya, letaknya iman, pusarannya iman itu berada di hati. Di sinilah letaknya takwa, di sinilah letaknya iman, keyakinan di dalam hati. Maka tauhid dan keterkaitan dengan akhlak bukan sekadar perilaku sosial, tetapi lahir dari dalam hati. Jadi akhlak kita yang lahiriah ini datang dari batin, dari hati. Sikap kita yang baik, perbuatan kita yang baik, dan ucapan kita yang baik, ini semuanya datang dari mana? Dari batin. Jadi lahiriah kita itu datang dari zahir batin kita, dari ruhaniyah, dari ruh kita, yaitu yang berada di jiwa, yang ada di dalam qalbu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketahuilah di dalam hati kalian, di dalam tubuh kalian ada satu gumpalan daging. Jika gumpalan daging tersebut baik, maka seluruh jasad akan menjadi baik. Artinya apa? Yang akan dilakukan oleh jasad kita ini pun juga akan menjadi baik. Ketika satu gumpalan daging tersebut rusak, maka perbuatan yang dilakukan oleh lahiriah kita, anggota tubuh kita ini pun juga akan rusak. Hati yang bertauhid akan melahirkan akhlak yang mulia. Hati yang bertauhid akan melahirkan akhlak yang mulia. Sedangkan hati yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, diantaranya syirik, diantaranya nifaq, diantaranya maksiat, akan melahirkan akhlak yang tercela. Ini catatan sangat penting bagi kita. Hati yang bertauhid akan melahirkan akhlak yang mulia. Sedangkan hati yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, yaitu syirik, nifaq, serta maksiat yang lainnya, riya, ujub, sum'ah, kiber, dan dosa-dosa yang lainnya, akan melahirkan akhlak yang tercela. Buah daripada tauhid di dalam akhlak, ya, memberikan pengaruh yang besar kepada seorang muslim. Jadi buah manis daripada tauhid memberikan pengaruh yang besar terhadap akhlak seorang muslim. Makin baik tauhidnya, makin baik perangainya. Tapi makin berkurang tauhid, kualitas tauhidnya, maka akan berkurang juga perangainya. Artinya makin tidak baik perangainya, akhlaknya, dan seterusnya. Maka di antara buah manis daripada tauhid memberikan pengaruh yang baik kepada akhlak. Apa itu pengaruh baiknya? Yang pertama, ikhlas di dalam amal. Ikhlas di dalam amal. Makin baik tauhidnya, dia akan makin ikhlas dalam beramal. Makin baik tauhidnya, maka dia akan makin ikhlas di dalam beramal. Kemudian yang kedua, buah manis daripada tauhid, ya, terhadap pengaruh besar di dalam akhlak seorang muslim adalah dia akan jujur dan amanah. Dia akan jujur dan amanah. Kita lihat orang-orang yang tidak jujur. Kenapa? Karena merasa rezekinya kurang.
berarti tauhidnya cacat. Ya. Kemudian kenapa orang itu tidak amanah? Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Ketika dia bertauhid, maka dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Sami', alim, khabir. Al-alim, al-khabir. Ini adalah diantara dua sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, berilmu tentang apa yang dilakukan dan diucapkan oleh hambanya, dan Allah Maha teliti, tidak bisa dibuat kabur dari apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau sekarang kan kita bisa buat kabur sebuah kejadian dengan cara apa? Memanipulasi, buat cerita, merangkai cerita, membuat makar, tipuan, dan manusia bisa tertipu. Tidak mengetahui apa kejadian yang benar yang terjadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa dibuat makar oleh manusia, bisa ditipu oleh manusia? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jangankan Allah, malaikatnya pun juga mengetahui, tidak luput dari apa yang dilakukan oleh manusia. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di dalam Quran Allah katakan, Quran surat Qaf, setiap yang diucapkan oleh manusia mesti ada malaikat yang mencatat dan mengawasinya. Raqibun atid. Ma yalfizu. Quran surat Qaf ayat 18. Surat yang ke-50. Jangankan Allah, ya, malaikatnya pun tidak pernah luput pengetahuannya dan catatannya dari apa yang diucapkan dan dilakukan oleh manusia. Quran surat Qaf ayat 18. 18 ayatnya yang suratnya yang ke-50, ayatnya yang ke-18, halamannya yang ke-519. Ustadznya, ya ini dia, ini ustadznya. Datanya lengkap ya, udah kayak pengen ngisi belangko apa gitu. Ya, Masya Allah. Apa yang diucapkan dari ucapan manusia, min qaulin, satu ucapan aja, walaupun yang diucapkan cepat, pendek, mungkin kalau manusia kadang-kadang terdengar, kadang-kadang nggak terdengar. Tapi kalau malaikat, maka nggak ada. Ya, tiba-tiba malaikat, apa tadi apa? Nggak ada. Semuanya mesti didengarkan dengan jelas. Tertangkap langsung oleh para malaikat. Raqibun atid. Dan ini bukan nama malaikat, tapi kita kebanyakan menganggap ini adalah nama. Ini sifat. Sifat malaikat. Raqib atid. Coba kita lihat di situ. Apa terjemahannya? Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Raqib itu adalah artinya yang mengawas, ya, yang selalu bersama, memperhatikan apa yang Raqibun atid ini di antara salah satu sifat yang sama. Kalau ini adalah nama malaikat atau dua nama malaikat, tentu di antara Raqib ini ada waw di sini. Raqibun wa atid. Raqib dan atid. Nah, kita kebanyakan gitu memahaminya, Raqib dan atid ini dua nama malaikat. Ini tidak, ini sifat. Raqibun atidun. Ya, atid yaitu malaikat yang tidak pernah meninggalkan manusia, yang tidak pernah luput pengawasannya dari apa yang diucapkan dan dilakukan oleh manusia, dan dia selalu membersamai manusia. Raqib atid. Raqib atid. Kemudian di dalam Quran surat Al-Infitar, surat yang ke-12, ayat yang ke-12, surat 82, surat ke-82, ayat 12, atau dari ayat 11, atau dari ayat 10 juga boleh, karena itu menerangkan tentang keberadaan malaikatnya. Dari ayat 10 sampai ayat 12, silahkan dibaca. Dan sesungguhnya
bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, Oh, ada malaikat yang mengawasi. Terus yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. mencatat, jangankan Allah ya, malaikat pun juga tidak akan luput dari mencatat setiap yang dilakukan dan diucapkan oleh manusia. Lihat di ayat yang ke-12-nya. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oh, yang makhluknya aja tahu apa yang dikerjakan oleh manusia, apalagi yang menciptakan. Laisa kamitslihi syai'. Memang tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dari kemampuan yang dimiliki oleh Allah, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mengawasi dan Maha memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Maka kembali kepada tadi, buah manis daripada tauhid di dalam akhlak manusia adalah menghadirkan kejujuran dan amanah. Orang yang bertauhid adalah orang yang jujur, dan orang yang bertauhid adalah orang yang amanah. Dia selalu merasa diawasi sehingga dia tidak melakukan khianat dan dusta. Kemudian yang keempat, buah manis daripada tauhid di dalam akhlak kita yaitu adalah kesabaran dan kerendahan hati. Sabar termasuk daripada akhlak, dan bahkan akhlak yang paling mulia yaitu adalah sabar. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabari wassalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar, karena sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Innan nasra ma'as sabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Siapa yang sabar baru akan ada di dalamnya pertolongan. Maka kesabaran, makin baik tauhid kita, maka akan baik juga sabar kita. Tauhid mengajarkan bahwa semua yang terjadi adalah takdir Allah. Takdir Allah, apa yang terjadi adalah merupakan ketetapan Allah. Hal ini menjadikan seorang muslim akan lebih sabar lagi ketika menghadapi dan menjalani musibah. Dan dia tidak akan sombong ketika mendapatkan nikmat. Jadi tauhid mengajarkan kesabaran dan kerendahan hati. Sabar ketika ditimpa musibah dan kerendahan hati ketika diberikan banyaknya nikmat. Karena betapa banyak orang yang ketika diberikan nikmat dia sombong. Nah, dia sombong, merendahkan yang lainnya, menganggap dirinya lebih baik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi tentang sombong, al-kibru, kesombongan, batarul haqq, tidak menerima kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia, menghinakan manusia, merendahkan manusia, mencela manusia dan menganggap dirinya lebih baik dari manusia, itu namanya sombong. Dan kesombongan ini tidak mungkin ada di dalam hati orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bahasa lainnya apa itu? Ada pepatah kita mengatakan dia tidak, pujian hinaan itu tidak membuat dia tumbang dan pujian tidak membuat dia terbang. Artinya ya melayang gitu. Artinya mau dapatkan sesuatu yang baik, dia tetap kuat menjalaninya, dan ketika mendapatkan sesuatu yang baik pun dia juga akan kuat menjalaninya dengan baik. Maka ini bisa dijalani hanya bagi orang-orang yang beriman. Itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang bisa kita bahas di waktu yang sangat singkat ini, buah manis daripada akhlak yang paling mulia yaitu tauhid terhadap akhlak yang lainnya adalah menjadikan kita untuk menjaga diri daripada melakukan kezaliman. Ya karena zalim yang paling besar aja kita menjaga untuk tidak melakukannya. Sehingga itu membuat kita lebih kuat untuk tidak melakukan kezaliman kepada yang lainnya. Ya. Yang zalim kepada Allah ini kan sesuatu yang sering dilakukan manusia. Itu saja bisa kita melakukannya, artinya menjaga diri untuk tidak mengerjakan kezaliman tersebut. Maka kezaliman-kezaliman yang kecil-kecil yang kita lakukan kepada manusia tentu akan lebih mudah lagi untuk kita bisa menjaganya, menjaga diri kita untuk tidak melakukan kezaliman tersebut. Orang yang bertauhid yakin
bahwasanya kezaliman akan dibalas di akhirat. Sehingga inilah tauhid dia, inilah yang membuat dia itu takut untuk melakukan kezaliman. Dia tahu bahwasanya yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh dirinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan dibalas kebaikan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan keburukan pun juga akan dibalas dengan keburukan. Dalilnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan akan dilihat balasannya dengan banyak balasan kebaikan, dan keburukan pun juga akan didapatkan oleh manusia nanti di akhirat dengan balasan keburukan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid meyakini bahwasanya setiap kezaliman, keburukan yang dilakukan akan mendapatkan balasannya di akhirat, sehingga karena itulah ia berusaha untuk adil dan tidak menyakiti orang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Maka inilah yang bisa kita pelajari di waktu yang sangat singkat. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu, padahal kopi saya belum habis. Harusnya lamanya kajian ini sesuai dengan minumannya, sebagaimana perkataan Ustaz Ali Ahmad. Ustaz Ali Ahmad hafizahullah ta'ala, ada guru kami, mungkin sebagian ibu-ibu ya, guru kami Ustaz Ali Ahmad atau Ali Akbar, sering penamaannya itu ada dua Ali Ahmad atau Ali Akbar. Qadarullah beberapa bulan yang lalu kita dapatkan beliau sakit, syafahullah syifaan ajilah, semoga Allah memberikan kesembuhan. Maka beliau itu biasa minum yang dingin, dan beliau mengatakan apa? Kajian kita itu tergantung daripada adanya air yang ada di dalam gelas ini. Kalau airnya habis, kajian habis. Jangan ini aja satu, satu aja udah nggak habis. Subhanallah. Taib. Artinya tadi Bapak Ibu bisa menyimpulkan ya, apalagi ini bulan Desember, ini bulan yang menjadi peringatan untuk iman kita, mawas diri, untuk menjaga akidah kita, jangan sampai cacat. Ya, bulan Desember ini bulan yang banyak tersebar syubhat, banyak tersebar fitnah, ya, dengan alasan apa? Toleransi. Tapi melewati batasnya. Toleransi itu adalah tidak mengganggu. Toleransi itu artinya membiarkan. Toleransi itu artinya membiarkan orang melakukan sesuai dengan apa yang dia yakini. Dan toleransi itu tidak membantu dalam keburukan. Ya, tidak membantu di dalam keburukan. Kalau kita membantu orang lain di dalam keburukan, di dalam perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, maka itu bukan toleransi. Taib, silahkan bagi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin 5 menit saja untuk tanya jawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau hati kadang-kadang ada niat atau pikiran yang jelek gitu ya Ustadz ya, tapi kita nggak melaksanakan gitu. Kadang-kadang lihat apa, kadang-kadang hatinya apa pikirannya jelek itu, tapi kita nggak mengucapkan dan nggak melaksanakannya. Apakah itu termasuk udah dicatat sama malaikat Ustadz? Iya. Main jawab aja udah. Ada hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka ini salah satu buku kumpulan hadis yang singkat, yang sedikit, cuma 40 atau 44 hadis yang ditambahkan oleh Ibnu Rajab dan ulama yang lainnya menjadi 44. Hanya 40 atau 44 hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya. Dan ini udah banyak dikaji oleh ustadz kita di dalam majelis ilmu. Hadis yang diriwayat, hadis yang ke-37. Hadis ini hadis yang ke-37 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang menginginkan melakukan keburukan, mengucapkan kata-kata yang buruk
atau melakukan hal-hal yang buruk. Jadi melakukan itu kan ada dua, baik itu yang dilakukan oleh lisan atau yang dilakukan secara perbuatan anggota tubuh. Siapa yang berkeinginan untuk melakukan yang buruk tetapi dia tidak melakukannya, maka Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan. Karena nggak jadinya dengan catatan, nggak jadi karena apa? Bukan karena teralihkan, karena dia sendiri mencoba untuk menahan, tidak mengucapkan yang buruk yang terbersit di dalam hatinya tadi, atau dia mencoba untuk menahan, kayaknya ini zolim lah, nggak bagus dikerjakan, padahal hatinya tadi apa? Mumpung lagi ada nih, mumpung ada kesempatan nih, gitu. Dan kita kalau ada kesempatan walaupun sempit, hajar. Gas gitu, subhanallah. Pantang lihat ada kesempatan. Nyelip kan juga gitu tuh. Padahal ini ada kendaraan, ngelihat aja dikit aja ada kesempatan untuk nyelip gitu. Masuk aja. Walaupun membuat orang yang di belakang jadi kesel. Subhanallah. Ini kan harus kita perhatikan adab di dalam berkendara. Maka ketika terbersit di dalam hatinya ingin mengucapkan kata yang buruk atau ingin melakukan perbuatan yang buruk, tapi dia tahan, ingat karena itu kezaliman. Dia tinggalkan karena Allah, bukan dia tinggalkan karena tidak mendapatkan kesempatan. Sama seperti pencuri. Dia nggak jadi mencuri, kenapa? Udah keburuan datang yang punya motornya. Dia tanya, bro, kenapa nggak jadi nyuri? Iya, orangnya udah keburu datang. Tapi kalau dia mencuri dan dia tinggalkan karena memang dia takut kepada Allah, dia tahu ini kezaliman yang akan dituntut oleh Allah pada hari akhirat, dia tinggalkan yang sudah diniatkan untuk melakukan keburukan karena Allah, maka dicatat mendapatkan satu kebaikan. Tuh. Kalaupun ternyata dia tetap melakukan yang buruk tadi, dari niat yang buruk tadi, maka dia hanya tercatat satu dosa. Kalau jadi diucapkan, jadi dia lakukan dari apa yang sudah diniatkan di dalam hati tadi, maka tercatat baginya satu dosa. Tapi kalau belum terucap, belum terlaksana, belum tercatat mendapatkan dosa. Nah, tapi malah kalau sengaja dia tahan lisannya untuk tidak berucap dari apa niat buruk yang tadi sudah hadir, atau dia tahan dirinya untuk tidak melakukan dari niat buruk yang sudah hadir di hatinya tadi, maka dia tinggalkan karena Allah, dia mendapatkan satu kebaikan. Itu padahal meninggalkan yang buruk dapat satu kebaikan. Gimana kalau kita memang sengaja meniatkan hal yang baik, tapi ternyata nggak bisa melakukannya, maka mendapatkan satu kebaikan yang sempurna pula. Jadi perbanyaklah kita di pagi hari. Nah, ini nasihat kami kemarin di Masjid Salman, kajian zuhur kemarin di hari Senin, untuk di pagi hari memperbanyak meniatkan melaksanakan amal soleh. Karena sekalipun kita nggak mampu melaksanakannya karena sudah hadir niat, kita tetap mendapatkan di setiap yang kita niatkan itu satu pahala. Apalagi kalau terlaksana, bisa mendapatkan 700 pahala, bahkan dengan lipat ganda yang lebih daripada itu. Niatin banyak aja. Wah, niat doang. Jangan remehkan niat. Ini hal yang agung ini. Ya kebanyakan kan manusia yang penting niat dulu. Niat doang ya. Papa mah gitu, niatnya doang. Diwujudin kagak gitu. Mama mah gitu. Enggak. Kita enggak boleh meremehkan yang namanya niat. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Penting ini niat. Ya, penting ini nih, niat. Karena ibadah itu bisa menjadi ibadah, tercatat ibadah dan mendapatkan pahala ganjaran karena niat. Subhanallah. Maka ini perkara yang sangat agung. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala? Ma'alajatu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada yang lebih berat untuk aku obati melebihi daripada niat. Karena niat itu selalu berbolak-balik. Ya, berbolak-balik. Maka niat ini sesuatu yang agung, jangan pernah diremehkan. Yang penting niat dulu aja. Ya, kalau ternyata bisa melaksanakannya, mendapatkan pahala 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Tapi kalaupun juga belum bisa terlaksana karena sudah ada niat tadi, maka tetap mendapatkan satu pahala. Belum dilaksanakan, mendapatkan satu pahala. Apa enggak luar biasa ya? Baik. Terakhir. Oh ya, sebelum itu Ibu, afwan. Ya, sebelum itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau kita tuh minta doa sama orang tua, minta doa sama orang soleh, menurut kita dia soleh, karena kita sudah berusaha berdoa, masalah kita tidak selesai itu perbuatan syirik atau gimana, Pak?
Ya, ini bisa masuk ke syirik dan ini bisa tidak masuk dalam syirik. Kapan syirik? Kalau kita meyakini dari dialah. Ketika kita meminta dari dia, meminta doa dari dia dan kita meyakini dialah yang mendatangkan kebaikan. Kalau nggak didoakan sama dia, kita nggak mendapatkan kebaikan, maka itu syirik. Tapi kalau hanya dijadikan sebagai perantara, ini yang kedua, hukumnya menjadi boleh. Kalau kita hanya menjadikan dia perantara, maka itu boleh. Itu boleh. Ya. Sebagaimana ini dilakukan juga di antara para ulama-ulama soleh. Allah Ta'ala a'lam. Jadi meminta doa kepada orang tua itu boleh, karena apalagi orang tua. Karena doa orang tua adalah doa yang mustajab. Ya, di antara 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa da'watul walid. Doa orang tua liwaladihi, untuk anaknya. Maka boleh kita meminta. Bahkan itu di antara apa? Adab kita kepada orang tua. Wallahu taala a'lam. Baik, yang terakhir Ibu. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih untuk saya dikasih kesempatan bertanya, dan tentunya Ustadz semoga selalu sehat. Amin. Lingkungan saya bukan salah Ustadz, tapi setiap saya kajian itu tetangga selalu tidak enak dipandang. Terus bahkan saya setiap hari, setiap kajian saya sapa terus. Tapi kadang-kadang lihat mukanya, lihat caranya itu kadang-kadang saya, Allah kok kayak gini ya, seperti itu. Tapi ada hati yang saya itu kadang-kadang nggak terima, ya Allah, ini bagaimana caranya supaya saya bisa mengajak dan dia itu bisa memaklumi saya karena pilihan. Itu aja Ustaz. Baik. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya teringat, mohon maaf tadi dari pertanyaan yang kedua. Di antara contohnya itu adalah para sahabat yang dahulu diminta untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni ini berada di negeri yang jauh, bukan di Mekah, bukan di Madinah, jauh, tapi diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meminta darinya doa. Maka dari kisah tersebut dibolehkannya kita meminta doa dari orang soleh, apalagi dari orang tua, yang itu pun juga orang tuanya alhamdulillah orang tua yang soleh. Tentu itu berkumpul kemuliaan yang sangat banyak. Sudahlah dia orang tua, apalagi dia adalah merupakan orang tua yang baik. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu adalah nasihat yang sebenarnya jangan dituntut untuk wajib diterima. Nasihat adalah sesuatu merupakan perkara yang baik, bernilai ibadah. Kalau kita memberikan nasihat, memberikan peringatan, amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi jangan dituntut diri kita, orang lain itu harus menerima. Innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir. Di akhir Quran surat Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk memberikan peringatan, tapi kita hanya sebatas memberikan. Kalau dia terima, alhamdulillah. Itu petunjuk dari Allah dan atas kehendak Allah, bukan dari kita. Dan jangan pula kita menyandarkan kepada kemampuan diri. Ini namanya tazkiyatun nufus, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Artinya menganggap kita itu bisa mendakwahkan orang, tidak boleh. Kita itu semuanya lemah. Dan semua kekuatan kebaikan, kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyampaikan nasihat dan orang itu menerima, bukan karena kita, tapi semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan peringatan, memberikan ilmu yang baik yang datang dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup. Nah, kalau ada pepatah kita ini, ya mohon maaf, ada memang di dalamnya sedikit kurang enak didengar karena ada nama binatangnya. Ya, biarkanlah anjing menggonggong. Iya. Anjing padahal bisa menggigit kita. Orang yang nggak suka dengan dakwah kita mau ngapain dia? Kan nggak seperti setegang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak mencengkam semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita lagi tidur dikepung gitu. Seperti Nabi dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Enggak. Kemudian tiba-tiba ketika lagi berangkat ke masjid dilemparin kotoran, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari kotoran? Tidak. Apakah dengan kita berdakwah tiba-tiba nanti ada batu yang melayang? Pulang-pulang banyak benjolannya gitu.
Tidak seperti yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di kota Taif. Tidak, suasana kita ini nggak semencekam, berbahayanya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup kita menyampaikan nasihat, tegakkan hujjah, sampaikan dalil, dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak terima, biarkan, jangan kita paksa. Tidak boleh kita juga memaksa. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, itu kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa taala, dengan urusan dia dengan Allah. Cukup kita mendoakan dan doakan diri kita juga agar istiqomah. Istiqomah, karena belum tentu saat ini dengan kita mendapatkan hidayah di atas sunnah itu menjamin bahwasanya kita akan terus istiqomah hingga akhir hayat. Tidak, karena ujian yang paling besar dalam kehidupan itu ketika berada di sakaratul maut. Ujian yang paling besar itu bukan ujian dari orang lain, dari keluarga kita, dari tetangga kita. Tidak, tapi ujian yang paling besar itu adalah ujian yang datang dari syaitan ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, orang yang dahulu dia rajin ibadah bisa tergelincir di dalam perkara syirik ketika sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu berat dan sakit. Ya, berat dan menyakitkan. Ya, makanya kita lihat orang kalau sakaratul maut itu badannya tegang sampai-sampai membuat dia itu tidak bisa berucap. Ini karena apa? Sedang menahan sakit. Ya, maka ujian yang paling besar itu di dalam kehidupan dunia ketika kita akan meninggalkan dunia, sakaratul maut. Makanya disitulah nanti yang akan menjadi status amal kita. Apakah amal kita itu menjadi amal yang baik atau akhir hidup kita menjadi hidup yang baik, itu dilihat dari akhirnya. Makanya ada istilahnya husnul khatimah dan su'ul. Dalam hadis yang dikeluarkan dari Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya status amal tergantung daripada penutupnya. Maka sekarang ini mintalah juga doa untuk diri kita agar kita bisa istiqomah. Di antaranya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di antaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga kita bersabar di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam mempelajari kebenaran, di dalam mengamalkan kebenaran. Semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, para rasul, para nabi, para syuhada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.